Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan langkah kita menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, pembahasan terakhir kita membahas tentang maratibu ad-din, itu tingkatan atau derajat agama Islam yang kita sudah sebutkan bahwasanya bahwa salah sumaratiba, ada 3 derajat atau 3 tingkatan dalam agama kita. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Dan setiap derajat martabat memiliki rukun masing-masing. Setiap yang muslim belum tentu mukmin, dan setiap yang mukmin sudah pasti muslim. Jadi Islam adalah derajat yang paling rendah atau yang paling bawah. Yang di atasnya ada derajat iman, yang paling tinggi adalah derajat ihsan. Inilah 3 tingkatan dalam agama kita. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sangat panjang di riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan, serta tentang kapan hari kiamat dan tanda-tandanya. Nabi SAW ditanya tentang Islam, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, mal Islam, wahai Muhammad, apa itu Islam? Ya, Nabi SAW mengatakan al-Islam dengan rukun Islam yang 5. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi tentang iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi tentang ihsan. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan, wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melakukan hal yang demikian, maka yakinilah, percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita dimanapun kita berada. Ini sekaligus bantahan bagi yang mengatakan bahwasanya Islam itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, ada derajat syariat, ada derajat hakikat dan derajat ma'rifat. Maka kalau kita tanya mana dalilnya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan tentang masalah ini. Yang benar adalah Islam, iman, dan ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, dan setiap martabat memiliki rukun masing-masing yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Islam. Islam memiliki 5 rukun, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Umar juga secara marfu, dan juga hadis Umar bin Khattab yang sahih di riwayat Imam Muslim tadi sudah kita sebutkan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Umar yang terkenal dengan hadis Bunyal Islam, itu Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang rukun Islam. Ada yang berurutan dan juga ada yang tidak berurutan. Adapun hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW sebutkan bukan secara urutan. Nabi mengatakan ketika
menyebutkan tentang bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Nabi sebutkan yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait wa tasuma ramadan. Nabi sebutkan puasa Ramadan yang kelima, bukan yang keempat. Kata para ulama, ini penyebutan rukun Islam bukan secara urutan, bukan secara urutan, dan dalam bahasa Arab ini tidak dipermasalahkan alias tidak mengapa. Adapun penyebutan rukun Islam secara urut yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi sebutkan rukun Islam secara urutan. Siapa saja yang mengingkari salah satunya secara juhud, rukun Islam maksudnya, yang mengingkari salah satu rukun Islam secara juhud itu artinya ngebandel, bahasa kita ngeyel. Ya, ngeyel bin ngebandel. Kalau dibilangin bantah, maka para ulama mengatakan dia telah kufur. Kalau ada orang yang mengatakan, sholat tidak wajib, dia juhud dalam masalah itu, dia tidak melaksanakan sholat, dia mengingkari kewajiban sholat dan seterusnya, dia juhud, ngeyel bin ngebandel, maka sepakat para ulama orang ini telah keluar dari agama Islam. Yang kedua, siapa saja yang mengamalkannya disertai keyakinan akan kewajibannya, maka hukumnya berbeda-beda sesuai dengan rukun yang ditinggalkan. Seperti misalnya contoh, orang yang meninggalkan sholat, ya, khilaf di kalangan para ulama apakah dia dihukumi kufur atau tidak. Yang pertama, kalau misalnya dia meninggalkan sholat dengan keyakinan sholat tidak wajib, maka berarti kembali ke pertama, dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Dia meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib. Maka sepakat para ulama dalam masalah ini dia keluar dari agama Islam. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah bagaimana kalau misalnya ada orang yang meninggalkan sholat tapi dengan alasan malas, takasulan, apakah dia tetap dikeluarkan dari agama Islam atau dihukumi fasik? Khilaf di kalangan para ulama. Imam Ahmad dalam masalah ini keras. Beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat walaupun takasulan, walaupun malas, maka dia tetap kufur, keluar dari agama Islam. Imam Ahmad dalam masalah ini keras, menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Adapun imam-imam yang lain mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas alias bolong-bolong sholatnya, maka dia dihukumin fasik. Dihukumi fasik. Al-fasik artinya al-khuruju, ya, anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-khuruju anid din, bukan al-khuruju anil millah, bukan keluar dari agama Islam, bukan. Karena istilah fasik antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sekte Khawarij itu maknanya beda. Makna-makna Khawarij, orang-orang sekte Mu'tazilah, mereka menamai fasik itu artinya al-khuruju anil millah. Mereka mengatakan fasik itu artinya keluar dari agama Islam alias kufur. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi seseorang itu fasik, maknanya adalah al-khuruju anit ta'ah, dia keluar dari ketaatan. Tetap dia dikatakan muslim. Al-mu'min tetap dikatakan mukmin, tetap al-mu'minu bi imanihi, dan dia fasikun bi maksiatihi. Dia tetap dikatakan mukmin dengan imannya, dan dia dikatakan fasik karena kemaksiatan yang dia lakukan. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Tidak layak bagi seorang mukmin muslim untuk meninggalkan sholat 5 waktu, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa, Ustaz? Sakit misalnya. Iya. Sakit sakit dia tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Dia meninggalkan sholat dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia berbaring. Tetap tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Nabi SAW saja sholat ketika berperang dengan isyarat mata. Ya, seperti misalnya ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau ada orang stroke seluruh tubuhnya, nggak ada yang bisa bergerak kecuali lisannya saja dan kelopak matanya? Maka kita katakan dia sholat sesuai dengan kemampuan dia. Dia menggerakkan dengan kelopak matanya.
Dia menggerakkan dengan lisannya semampu dia. Dia menunjukkan bahwasanya tidak dibenarkan orang meninggalkan sholat dalam segala macam keadaan. Ustadz, Nabi SAW pernah meninggalkan sholat apaan? Sholat asar. Kapan? Di waktu perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah. Maka kita katakan Nabi SAW tidak meninggalkan sholat asar, tapi terluput dari sholat asar karena sibuk menerima serangan dari musuh. Bayangkan serangan terakhir dari musuh, melemparkan anak panah dari pagi sampai petang menjelang maghrib. Sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hampir-hampir saya tidak sholat asar. Berarti Umar bin Khattab sholat asar walaupun di injury time, di akhir-akhir waktu. Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, saya belum sholat asar, padahal udah waktunya masuk maghrib. Ini menunjukkan ada uzur waktu itu perang. Dan Nabi sibuk menangkis serangan dari anak panah orang-orang kafir. Kemudian Nabi SAW menjamak sholat asar dengan sholat maghrib. Padahal secara hukum nggak boleh. Maghrib dengan asar dijamak nggak boleh, kecuali ada uzur. Ini menunjukkan Nabi SAW tetap sholat asar, walaupun sudah lewat waktunya. Ketika ada seorang yang terluput dari sebuah sholat di luar waktunya, Nabi SAW mengatakan hendaknya sholat idza zakaraha. Hendaknya dia segera sholat ketika dia ingat. Misal contoh, ada orang ketiduran sholat subuh, bangun-bangun jam 6, dia belum sholat subuh. Maka hendaknya dia segera sholat subuh ketika dia ingat, saya belum sholat subuh, karena kesiangan, ketiduran, karena kelelahan. Mungkin dia kerja 2 shift ya, atau mungkin dia lembur, atau mungkin ada kesibukan yang lain, sehingga dia terluput dari sholat subuh tepat pada waktunya. Sesekali, bukan karena kebiasaan, bukan karena rutinitas dia sholat subuhnya jam 6 pagi, bukan ya, tapi karena ada uzur. Nah, kalau misalnya ada uzur, maka dia hendaknya sholat ketika dia ingat ya, sebagaimana kata Nabi SAW. Dan ini yang sahih bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas, maka dia dihukumin fasik. Maka hendaknya seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu. Ustadz, kalau misalnya ada orang yang nggak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, dia dihukumin apa? Kita tanya dulu kepada dia, Anda meyakini bahwa sholat 5 waktu adalah wajib atau tidak? Kalau dia mengatakan, oh saya meyakini Ustaz, sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia belum pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, sampai akhir hayatnya, dia nggak pernah sholat sama sekali. Walaupun sholat Idul Fitri, walaupun sholat Idul Adha, belum pernah sama sekali, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dihukumi seperti apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan dia dihukumi kufur karena belum pernah sholat sama sekali, walaupun dia meyakini sholat itu wajib. Allahumma kecuali dia pernah sholat walaupun sekali. Mungkin di akhir hayatnya dia pernah belajar sholat walaupun salah-salah, berarti dia sudah berusaha untuk melakukan apa? Sholat, maka tidak dihukumi kufur. Walaupun sekali dia pernah sholat seumur hidupnya, tidak dihukumi kufur. Wallahu a'lam bishawab. Ini rukun Islam sesuai dengan keyakinan dan kewajibannya, maka berbeda-beda hukumnya antara satu dengan yang lain. Maka siapa saja yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum masuk ke dalam daerah Islam. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya salah satu syarat diterimanya sebuah amal kalau dia sudah masuk ke dalam daerah Islam. Misalnya orang-orang kafir, non-Islam, mereka melakukan amalan kebaikan banyak sekali. Mereka juga sodakoh, ada yang sodakoh untuk masjid. Bahkan ketika di bulan Ramadan mereka juga berlomba-lomba. Ustadz, saya juga mau dapat pahala dong, saya boleh nggak sodakoh untuk masjid? Oh silakan, nggak ada masalah. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah amalan dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Maka kita katakan sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya dan diyakini di dalam hatinya, maka amalannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah akan membalasnya? Iya.
Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memberikan ganjaran atas perbuatan baik dia di dunia saja. Adapun di akhirat, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan belum masuk ke dalam agama Islam, maka amalan-amalnya tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masuk ke dalam Islam gimana Ustaz? Maka amalan-amalan baik dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan hilang. Walaupun amalan itu dilakukan sebelum dia masuk Islam, tidak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa dia yang telah lampau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Oleh karena itu kalau misalnya ada saudara kita mau masuk ke dalam agama Islam, maka cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disertai keyakinan di dalam hatinya, bukan dengan main-main. Ya. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya saja gimana Ustaz? Ya. Dengan lisannya, maka secara hukum zahir dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Secara hukum zahir. Dalam hatinya gimana? Maka dia wajib meyakini Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalnya. Kalau dia main-main gimana Ustaz? Ya, kalau dia main-main maka tidak akan diterima dan syahadatnya batal. Batal. Allahu a'lam bishawab. Kemudian muallif rahimahullah taala membawakan dalil itu tentang syahadat ini. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim." Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wa haddun naf'i minal itsbat la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al ibadata lillahi wahdahu la syarikalah fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Ya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idz qala ibrahimu, dan seterusnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 26, 28 dan surat Ali Imran ayat 63. Ya, muallif rahimahullah taala membawakan dalil tentang syahadat, bahwasanya di dalam surat ini terdapat makna syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan para penuntut ilmu semuanya bersaksi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qisti, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhukum dengan adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak ada pengadilan yang paling adil kecuali pengadilan Allah. Mungkin orang-orang yang berbuat dosa bisa memanipulasi data, dia bisa menang di pengadilan di meja hijau di dunia. Tetapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diputuskan secara adil. Tidak ada yang dizolimi sedikit pun juga. Mungkin orang-orang yang berbuat dosa, korupsi dan seterusnya di dunia ini dia bisa selamat. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang selamat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu waspadalah. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri dan orang lain. Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah dan para ahli ilmu semuanya bersaksi la ilaha illallah. Ini termasuk makna la ilaha illallah. Ada penafian dan ada isbat, penetapan. Apa penafiannya? La ilaha, tidak ada ilah. Dan kita sering bahas yang dimaksud dengan ilah maknanya adalah ma'bud. Iya. Kita harus mengetahui semuanya bahwasanya Allah berasal dari kalimat ilah. Kalau ditanya apa artinya Allah, maka jawabannya Allah itu maknanya ilah. Ilah itu maknanya ma'bud. Ma'bud itu artinya sesembahan. Berasal dari kalimat Allah yu'lihu ilahan. Ilahan maknanya makluhun. Makluhun maknanya ma'budun, artinya sesembahan. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita Allah itu artinya apa sih? Maka kita jawabnya Allah itu adalah sesembahan.
Sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Kenapa kita tambahkan bihakin? Karena ada sesembahan-sesembahan yang disembah dengan cara yang batil. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dengan cara yang batil. Patung-patung, batu-batu, apalagi pohon-pohon, apalagi tempat-tempat keramat, apalagi kuburan-kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Berarti mereka menyembah Allah dengan cara yang batil. Maka kalau kita mengaku diri kita muslim dan mukmin, menyembah Allah dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Bagaimana caranya, Ustadz? Menyembah Allah dengan cara yang hak, maka tidak boleh menyekutukan Allah. Makanya ada isbat, penetapan. Illallah, kecuali hanya Allah saja yang disembah. Tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan selain Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwa batil. Mereka adalah semuanya batil. Oleh karena ada 4 hal, ada minimal 3 lah, tiga hal yang harus kita ketahui di dalam surat Ali Imran. Yang pertama, kewajiban utama bagi seorang muslim mempelajari makna la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Kita cuma hanya bisa mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ternyata secara bahasa dan secara syar'i makna ini kurang tepat. Karena ilah maknanya adalah ma'bud, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Berarti makna la ilaha illallah apa, Ustaz? La ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu makna yang benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kenapa kita nggak terjemahin tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah, tidak ada hakim yang adil kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah? Kenapa kita tidak terjemahan seperti itu? Maka kita katakan makna kalimat la ilaha illallah jika diterjemahkan seperti itu, maka hanya mencakup rububiyah saja. Yang mana orang-orang kafir Quraisy zaman dulu juga meyakininya. Kalau kita meyakini seperti yang diyakini hanya orang-orang kafir Quraisy saja, apa bedanya kita sama mereka? Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir adalah makna tauhid uluhiyah. Kalau kita buat garis lingkaran besar, tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua manusia. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan dan semuanya. Orang-orang kafir juga meyakini. Apa bedanya kita sama orang kafir kalau hanya mencakup rububiyah saja? Yang menjadi pembeda adalah tauhid uluhiyah, lingkaran kecil di dalamnya. Kalau kita sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ini yang menjadi pembeda seorang muslim dengan orang kafir. Makanya Nabi SAW ketika memerintahkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan nih, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang kafir Quraisy, maka ucapkan la ilaha illallah, maka niscaya kalian akan beruntung. Tapi mereka malah mengatakan, aja'ala alihatan ilahan wahida, hadza syai'un ujab. Kata mereka, wahai Muhammad, apakah engkau akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu saja? Ini aneh, kata mereka. Mereka mindset mereka, pikiran mereka, Tuhan-Tuhan itu banyak. Patung-patung, ada Lata, ada Uzza, ada Manat dan seterusnya. Iya. Mereka tidak mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang biasa mereka sembah menjadi satu Tuhan saja. Ini yang menunjukkan bahwasanya mereka faham la ilaha illallah. Mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Konsekuensinya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang biasa mereka sembah menjadi satu Tuhan saja. Nah, kaum muslimin zaman sekarang harus paham tentang makna la ilaha illallah. Berarti kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti nggak boleh menyembah kepada selain Allah. Nggak boleh minta-minta sama dukun. Nggak boleh hanya berpatokan sama jimat-jimat. Ya, nggak boleh kita datang ke kuburan minta-minta tabaruk, tawasulan kepada orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu konsekuensinya kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, wajib bagi setiap muslim untuk merealisasikan la ilaha illallah dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Hati meyakini kebenaran la ilaha illallah, lisan mengucapkannya,
dan anggota badan merealisasikannya dengan amal. Sehingga ketiga hal ini jika dilakukan secara bersamaan, maka dia telah merealisasikan makna la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar diucapkan saja, bukan hanya sekedar diucapkan di lisan saja, tetapi juga diyakini dalam hati dan dilakukan, diamalkan dengan anggota badan. Oleh karena itu mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan beberapa faidah dari surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Nanti bisa dibuka di mushafnya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku menyatakan dengan tegas, lepas dari segala yang kamu sembah kecuali zat yang senantiasa menunjuki dan memberikan hidayah kepadaku. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat baqiyah, kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim punya keturunan banyak. Dan rata-rata keturunan jadi nabi, terutama dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Semua keturunan Nabi Isa kebanyakan jadi nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Adapun keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail, tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mengaku diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun mendakwahkan tauhid di muka bumi. Pondasinya, dasarnya didakwahkan oleh Nabi selama 13 tahun di Mekah. Bayangkan. Kenapa Nabi enggak dakwahkan jihad dulu, San? Kenapa Nabi tidak dakwahkan fikih dulu? Enggak. Nabi dakwahkan tauhid dulu. Karena tauhid adalah pondasi dasar. Antum mau bangun gedung setinggi apapun, kalau pondasinya tidak kuat, pondasinya tidak kokoh, percuma bangunan itu tinggi-tinggi sekalipun. Maka dia akan hancur, maka dia akan mudah roboh. Kenapa? Pondasinya enggak kuat. Kalau antum mau bikin bangunan 30 lantai, berarti pondasinya harus bisa menopang 30 lantai itu. Kalau pondasinya tidak bisa menopang 30 lantai itu, maka bangunan 30 lantai itu akan hancur, akan mudah hancur. Inilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangun pondasi yang sangat kokoh di Mekah selama 13 tahun. Kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru mendakwahkan yang lainnya di Madinah, ada jihad dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yang harus kita pahami, bahwasanya kalimat tauhid bukan hanya kalimat yang diucapkan. Dia adalah kalimat yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dan direalisasikan, diyakini dengan hati. Orang yang dapat mengambil manfaat dari kalimat tauhid adalah yang dapat mengatakannya dengan lisan, yang dapat meyakini dengan hati, dan dapat mengamalkan dengan anggota badan, serta mengamalkan konsekuensinya. Oleh karena itu ada 3 kelompok terhadap kalimat tauhid ini. Yang pertama disebutnya mukmin. Mereka adalah orang-orang yang dapat merealisasikan dengan benar kalimat tauhid ini. Mereka faham maknanya. Mereka mengamalkan serta meninggalkan dan menjauhkan segala hal yang dapat membatalkan kalimat tauhid. Apa yang bisa membatalkan kalimat tauhid, Ustaz? Di antaranya adalah berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik dapat membatalkan kalimat tauhid, dapat membatalkan la ilaha illallah. Ini yang pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang munafik. Dan kita tahu bahwasanya orang munafik itu ada 2 jenis. Ada munafik i'tiqad, ada munafik amal. Yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik i'tiqad. Mereka menyembunyikan kemunafikan dan menampakkan keislaman. Bahkan mereka memerangi kaum muslimin, subhanallah. Ini munafik i'tiqad, yang mereka keluar dari agama Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hum fid darkil asfali minan nar. Mereka mengucapkan kalimat tauhid secara zahir, tapi menyembunyikan kesyirikan, kekufuran secara batin. Ini munafik i'tiqad.
Adapun munafik amal tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ayatul munafik salasun, tanda munafik ada 3, maksudnya munafik amal. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dusta. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Ini munafik amal, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang ketiga disebutnya kelompok orang musyrik. Mereka mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Bahkan mereka mengamalkan pembatal-pembatalnya. Kalau misalnya ada orang non-Islam yang mereka mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak melakukan amalan-amalan konsekuensi-konsekuensinya, bahkan melakukan pembatalnya, maka mereka tidak dikatakan muslim. Mereka tetap dikatakan apa? Seorang yang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagian yang kedua dari kalimat syahadat, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Insyaallah taala, karena dua kalimat ini adalah dua kalimat yang saling berkesatuan, berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Terima kasih atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita duduk di majelis ilmu sebagai jalan kemudahan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.